Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Judul presentasi kelompok kami adalah analisis sistem manufaktur, sistem kerja, dan tata letak fasilitas pada industri food and beverage 39 Eatery. Kelompok kami beranggotakan Kelompok kami beranggotakan Arya Satya Gantari Ramadan dengan NIM 122190134. Yang kedua, Intan Restunia dengan NIM 122190138. Ketiga, Stanislaus Noval Giovanni dengan NIM 122190142. Dan yang keempat, Muhammad Rafli dengan NIM 122190174. Pertama, kami akan membahas latar belakang dari usaha ini. Industri makanan dan minuman, khususnya industri food and beverage atau F&B, merupakan salah satu sektor yang terus berkembang pesat di berbagai negara. Pertumbuhan industri ini didorong oleh permintaan konsumen yang meningkat, serta perubahan tren dan gaya hidup yang berpengaruh terhadap preferensi konsumen. Dalam konteks ini, analisis sistem manufaktur, sistem kerja, dan tata letak fasilitas menjadi faktor kritis yang mempengaruhi efisiensi operasional dan keberhasilan industri F&B. Trinan Coffee and Eatery adalah salah satu perusahaan yang beroperasi dalam industri F&B. Perusahaan ini dikenal sebagai penyedia makanan dan minuman berkualitas tinggi dengan fokus pada produk-produk kopi dan makanan ringan. Trinan Coffee and Eatery telah mencapai popularitas yang signifikan dan berhasil memperluas jangkauan pasar mereka. Dalam upaya untuk terus berkembang dan mempertahankan keunggulannya di pasar yang kompetitif, Trinan Coffee and Eatery membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang sistem manufaktur, sistem kerja, dan tata letak fasilitas yang mereka terapkan. Analisis sistem manufaktur akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan memahami proses produksi yang ada, termasuk aliran kerja, teknologi yang digunakan, pengaturan operasional, dan integrasi rantai pasok. Selain itu, analisis sistem kerja akan memfokuskan pada efisiensi tenaga kerja, pembagian tugas, pengelolaan kinerja, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Sementara itu, analisis tata letak fasilitas akan mengevaluasi pengaturan fisik ruang produksi, termasuk penempatan mesin dan peralatan, alokasi ruang, dan efisiensi penggunaan ruang. Kedua, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah pada presentasi kami kali ini adalah: satu, bagaimana analisis sistem manufaktur pada industri food and beverage Tricknine Coffee and Eatery saat ini. Dua, bagaimana sistem kerja yang diterapkan dalam industri food and beverage Tricknine Coffee and Eatery dan apakah sudah efisien. Yang ketiga, bagaimana tata letak fasilitas yang sedang digunakan oleh Tricknine Coffee and Eatery dan apakah sudah optimal. Selanjutnya nomor 3, tujuan akan dijelaskan oleh teman saya Intan. Silakan Intan. Yang ketiga, tujuan. Oke, next. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penyusunan makalah ini adalah sebagai berikut. Menganalisis sistem. Menganalisis sistem manufaktur yang sedang diterapkan di industri food and beverage 39 Coffee and Eatery untuk memahami proses produksi, aliran kerja, teknologi yang digunakan, pengaturan operasional, dan integrasi rantai pasok. Dua, mengevaluasi sistem. Mengevaluasi sistem kerja yang diterapkan oleh 39 Coffee and Eatery, termasuk efisiensi tenaga kerja, pembagian tugas, pengelolaan kinerja, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas karyawan. Ketiga, mengkaji tata letak. Mengkaji tata letak fasilitas yang digunakan oleh 39 Coffee and Eatery, termasuk penempatan mesin dan peralatan, alokasi ruang, dan efisiensi penggunaan ruang. Selanjutnya ada profil UMKM. Cafe 39 Coffee and Eatery adalah kafe yang terletak di Way Halim Bandar Lampung. Kafe ini tidak hanya menjual minuman, tetapi juga menyediakan makanan barat dan makanan ringan. Kafe ini juga menyediakan tempat yang nyaman, baik untuk keluarga, teman, pasangan, juga untuk me time. Selanjutnya ada tata letak fasilitas umum. Pada bagian ini akan dibahas tentang pengaturan tata letak fasilitas yang diterapkan oleh 39 Cafe and Eatery.
Fokusnya adalah pada penempatan mesin dan peralatan, alokasi ruang, dan efisiensi penggunaan ruang dalam fasilitas produksi perusahaan. Penempatan mesin dan peralatan. Analisis akan dilakukan terhadap penempatan mesin dan peralatan dalam fasilitas produksi Trinine Coffee and Eatery. Hal itu melibatkan evaluasi kecocokan penempatan mesin dengan aliran kerja, efisiensi akses, ketersediaan sumber daya, dan pengelolaan ruang yang optimal. Misalnya, mesin penggiling kopi dan mesin pembuat kopi espresso harus ditempatkan di area yang strategis agar mudah diakses oleh staf, tetapi tidak menghambat aliran kerja atau menciptakan kemacetan. Kedua, ada alokasi ruang. Dalam bagian ini akan dianalisis tentang bagaimana ruang produksi dialokasikan dalam fasilitas 39 Coffee and Eatery. Faktor yang akan dipertimbangkan termasuk kebutuhan ruang untuk berbagai kegiatan produksi, kebutuhan ruang penyimpanan, dan ruang untuk area kerja karyawan. Misalnya, ruang yang cukup harus disediakan untuk persiapan bahan, penyeduhan kopi, penyimpanan bahan baku, dan area kerja staf untuk memastikan operasional yang efisien. Yang ketiga, ada efisiensi penggunaan ruang. Efisiensi penggunaan ruang adalah aspek penting dalam tata letak fasilitas. Pada bagian ini, akan dianalisis tentang bagaimana Trinine Cafe and Eatery menggunakan ruang yang tersedia secara optimal, termasuk penggunaan ruang vertikal, pengaturan alur kerja yang efisien, dan penempatan fasilitas penunjang dengan strategis. Misalnya, Trinine Cafe and Eatery dapat mempertimbangkan penggunaan rak penyimpanan yang efisien, penggunaan lantai ganda, atau sistem penyimpanan gantung untuk mengoptimalkan penggunaan ruang dan memperluas kapasitas penyimpanan. Selanjutnya ada analisis symptoms cause problem. Berdasarkan analisis pengaturan tata letak fasilitas yang ada, berikut adalah beberapa rekomendasi perbaikan yang dapat dilakukan oleh Trinine Cafe and Eatery untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas fasilitas mereka. Yang pertama ada rancang ulang tata letak fasilitas. Dalam hal ini, Trinine Cafe and Eatery dapat mempertimbangkan untuk melakukan rancang ulang tata letak fasilitas mereka dengan memperhatikan aliran kerja yang optimal, pemisahan area kerja yang sesuai, dan penempatan mesin dan peralatan yang efisien. Misalnya dengan memposisikan area persiapan bahan dekat dengan area penyeduhan kopi. Mereka dapat mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk mempersiapkan bahan yang diperlukan. Selanjutnya ada pemanfaatan ruang vertikal. Perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan ruang vertikal dengan memanfaatkan lantai ganda, rak penyimpanan yang efisien, dan sistem penyimpanan gantung untuk mengoptimalkan penggunaan ruang. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan ruang di dinding atau langit-langit untuk menyimpan peralatan atau bahan yang jarang digunakan agar tidak menghambat ruang lantai. Selanjutnya ada implementasi teknologi canggih. Penggunaan teknologi canggih seperti sistem otomatisasi dan robotik dapat membantu meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manusia. Trinine Cafe and Eatery dapat mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi ini dalam proses produksi mereka. Misalnya penggunaan mesin penggiling kopi otomatis atau mesin pengemasan yang terotomatisasi dapat mempercepat proses produksi dan mengurangi kesalahan manusia. Selanjutnya ada peningkatan sistem penyimpanan dan pemrosesan bahan baku, yaitu perusahaan dapat meningkatkan efisiensi penyimpanan dan pemrosesan bahan baku dengan mengimplementasikan sistem penyimpanan yang lebih terorganisir, penggunaan kode bar atau sistem pelacakan bahan baku, dan peningkatan koordinasi dengan pemasok. Misalnya dengan menggunakan sistem pelacakan yang akurat, mereka dapat mengelola persediaan bahan baku dengan lebih efisien, menghindari kekurangan atau kelebihan persediaan, dan mempercepat proses pemrosesan. Yang terakhir ada peningkatan keselamatan dan kebersihan. Trinine Cafe and Eatery harus memastikan bahwa tata letak fasilitas mereka mempertimbangkan aspek keselamatan dan kebersihan. Ini meliputi pemisahan area produksi dari area pengunjung, penerapan tanda peringatan dan petunjuk keselamatan, serta penempatan fasilitas sanitasi yang memadai. Misalnya mereka dapat memastikan adanya area khusus untuk mencuci tangan, penggunaan peralatan pelindung diri, dan penerapan protokol kebersihan yang ketat. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh teman saya, Rafli. Kesimpulan. Makalah laporan ini telah dibahas tentang analisis sistem manufaktur, sistem kerja, tata letak fasilitas perancangan produk, serta pengujian dan evaluasi pada industri food and beverage, khususnya pada Trinine Cafe and Eatery. Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil.
Yang pertama, sistem manufaktur. 39 Coffee and Eatery memiliki sistem manufaktur yang efisien dan terorganisir dengan baik. Proses produksi yang terintegrasi, penggunaan teknologi modern, dan manajemen yang efektif telah memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Selanjutnya, sistem kerja. Sistem kerja yang diterapkan oleh 39 Coffee and Eatery telah memungkinkan efisiensi operasional dan pengendalian kualitas yang baik, pelatihan karyawan, pengaturan tugas yang jelas, dan penerapan standar kerja yang ketat telah berkontribusi pada peningkatan kinerja dan kepuasan pelanggan. Dan kemudian tata letak. Tata letak fasilitas 39 Coffee and Eatery telah dirancang dengan baik untuk mendukung aliran produksi yang lancar dan efisien. Pengaturan yang tepat antara area produksi, gudang, dan area pelayanan pelanggan memungkinkan efisiensi operasional dan pengurangan waktu siklus produksi. Selanjutnya, proses perancangan produk. Proses perancangan produk 39 Cafe and Eatery telah menghasilkan produk-produk yang menarik, inovatif, dan berkualitas tinggi. Dengan memahami kebutuhan pelanggan dan menganalisis tren pasar, perusahaan telah berhasil mengembangkan produk yang memenuhi ekspektasi pelanggan dan memiliki daya saing di pasar. Selanjutnya, pengujian dan evaluasi. Proses perancangan produk 39 Cafe and Eatery telah menghasilkan produk-produk yang menarik, inovatif, dan berkualitas tinggi. Dengan memahami kebutuhan pelanggan dan menganalisis tren pasar, perusahaan telah berhasil mengembangkan produk yang memenuhi ekspektasi pelanggan dan memiliki daya saing di pasar. Kesimpulan, selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya, Nova. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi kami kali ini. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.